Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iwafillah, alhamdulillah pada tahun ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mana segala amalan kita lipat gandakan. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwafillah yang dirahmati Allah, saya hari ini ingin berkisah mengenai balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ibrahim pernah bercerita, suatu ketika ia berjalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana ia menemukan sebuah kemah lawas dan ternyata di dalamnya ada seorang yang tua sedang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ia mendekat untuk mendengar ucapan patua tersebut dan ternyata ia sedang mengulang-ulang kalimat berikut. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Dirinya heran mendengar ucapan orang tersebut. Lalu ia perhatikan keadaannya. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa. Diperhatikan lagi, tak ada seorang pun yang menemaninya, baik istri ataupun anak. Abu Ibrahim beranjak mendekatinya, dan ia merasakan kehadirannya lalu bertanya, "Siapa?" "Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan menemukan kemah ini. Tapi kamu sendiri siapa? Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan juga kerabatmu?" tanya Abu Ibrahim. "Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal," jawabnya. "Tapi ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu? Sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya, dan sebatang kara," ucap Abu Ibrahim. "Aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu permintaan. Maukah kamu mengabulkannya?" tanya patua tersebut. "Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu. Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Berapa banyak orang yang gila?" tanya patua tersebut. "Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia," jawabnya. "Bukankah Allah juga telah memberikanku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku?" Lalu ia pun berkata lagi, "Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku," tanyanya. "Lantas berapa banyak orang yang bisu tidak bisa berbicara? Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut," jawabnya. Patua tersebut terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya, dan Abu Ibrahim semakin takjub dengan kekuatan imannya. Patua itu begitu mantap dengan keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Abu Ibrahim pun menyelami pikirannya semakin jauh, hingga akhirnya hayalannya terputus saat patua mengatakan, Bolehkah kusebutkan permintaanku? Maukah kamu mengabulkannya?" "Ya, apa permintaanmu?" kata Abu Ibrahim.
Maka ia menundukkan kepalanya sejenak, seraya menahan tangis. Ia berkata, "Tidak ada lagi yang tersisaku dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dia adalah orang yang memberiku makan dan minum, serta mewuduhkan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam ia keluar mencari makanan untukku, dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, atau ia telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan juga buta. Aku pun tidak bisa mencarinya." Abu Ibrahim bertanya ciri-ciri anak tersebut, dan ia berjanji akan mencarikan bocah tersebut untuknya. Ia pun meninggalkan orang tua tersebut dan tak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Namun ketika ia berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, nampaklah olehnya dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Patua. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Segeralah terbesit di pikirannya bahwa burung tersebut tidaklah berkerumunan, kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Ketika ia datangi lokasi tersebut, burung-burung berhamburan pergi. Ternyata si bocah yang disebut Pak Tua itu telah tewas dengan badan terpotong-potong. Seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya. Lalu ia meninggalkan sisa-sisa potongan tubuh itu untuk burung-burung. Ia pun turun dari bukit dan melangkahkan kakinya dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah ia tinggalkan Pak Tua menghadapi nasibnya sendirian, ataukah ia datangi dan mengabarkan nasib anak tersebut kepadanya? Terlintas di benaknya akan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Maka ditemuilah Pak Tua itu dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti saat ditinggalkan oleh Abu Ibrahim. Abu Ibrahim mengucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malang ini langsung bertanya, "Di mana si bocah?" Namun Abu Ibrahim berkata, "Jawablah terlebih dahulu, siapa yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihi salam?" "Tentu Ayub alaihi salam lebih dicintai oleh Allah," jawab Pak Tua. "Lantas siapakah di antara kalian yang berat ujiannya?" tanya Abu Ibrahim kembali. "Tentu Ayub," jawabnya. "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di atas gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya." Maka Pak Tua pun tersedak, seraya berkata, "La ilaha illallah." Dan Abu Ibrahim berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya semakin keras hingga ia mulai menalkinkan kalimat syahadat kepadanya. Hingga akhirnya Pak Tua meninggal dunia. Ia wafat di hadapan Abu Ibrahim. Lalu ditutupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Abu Ibrahim keluar untuk mencari orang yang dapat membantunya mengurus jenazah. Maka didapati 3 orang yang sedang mengendarai unta. Nampaknya mereka adalah para musafir. Mereka datang menghampiri Abu Ibrahim. Ia mengatakan, "Maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani, dan menguburkannya?" "Ya," jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri Pak Tua untuk memindahkannya. Namun ketika mereka menyingkap wajah dari jasad Pak Tua, mereka saling berteriak, "Abu Kilabah, Abu Kilabah." Dan ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia diterpa berbagai musibah
hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Mereka pun menunaikan kewajiban atasnya dan menguburkannya. Kemudian Abu Ibrahim kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya, Abu Ibrahim ini bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka Abu Ibrahim bertanya kepada Abu Kilabah, "Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini?" Maka jawabannya, "Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga sebaik-baiknya tempat kembali." Ya ikhwafillah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah betapa banyak pesakitan selain Abu Kilabah yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Bahkan ada pula yang ditinggalkan. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong sehat. Ya, pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal pahala tersebut demikian besar. Semoga kelak kita termasuk golongan orang-orang yang sabar terhadap musibah dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.